Agama menyelesaikan masalah kebimbangan batiniah kita. Inilah kenapa kata Ayatollah Syed Mutahari yang mengutip Will Durant. Will Durant adalah seorang sejarawan dan penulis terkenal The History of Civilization atau sejarah peradaban. Beliau mengatakan harta itu membutakan, akal dan kearifan laksana cahaya redup yang dingin. Cintalah, ya, hanya cinta, kelembutan yang tak terlukiskan yang mampu menghangatkan hati manusia. Jadi cinta itu menjadi suatu topangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ngaji kita Man and Universe atau tafsir holistik karya Ayatollah Murtada Mutahari. Sekarang di pembahasan yang kedua ini kita akan melihat, mengulik sedikit, mengamati, mengobservasi bagaimana hubungan antara pengetahuan atau sains, ilmu pengetahuan dengan agama. Di pembahasan yang pertama kita sudah mengulas bahwa ternyata manusia itu memiliki dua dimensi, yaitu dimensi batiniah dan dimensi lahiriah. Oleh karena itu tujuannya tidak hanya terpaku pada aspek-aspek yang material itu. Dan karena itu manusia tidak sama dengan hewan, ya. Mereka, ya, manusia itu punya perbedaan yang sangat signifikan, yang sangat fundamental, yaitu sisi rasionalitasnya dengan ideologinya. Dalam tanda petik adalah agama. Nah, beberapa pengertian-pengertian tentang manusia, bahwa manusia adalah makhluk politikus, makhluk simbolik dan seterusnya, itu menandakan bahwa ternyata mereka menciptakan peradaban, ya. Artinya peradaban juga sebagai suatu yang objektif, yang dilihat di dalam perkembangan sejarah umat manusia, yang pada akhirnya akan melahirkan suatu demarkasi atau gap atau kontradiktori vis-a-vis antara agama dengan aspek-aspek yang fisik itu, atau dalam hal yang lain adalah ilmu pengetahuan dan agama itu sendiri. Di fase peradaban yang kita sudah ketahui, misalnya di beberapa abad terakhir, bahkan di 1500 tahun, sampai perkembangan-perkembangan yang sangat signifikan di dalam sains dan ilmu pengetahuan, justru dalam tanda petik itu membobol keabsahan agama, yaitu mereduksi atau menyanggah, ya, mengkontradiksikan antara pemahaman di dalam agama dan pemahaman di dalam ilmu pengetahuan yang berikut disebut sebagai dunia modern, ya. Kira-kira itu mungkin di abad pasca abad skolastik, dan kita perlu membaca sejarah itu di dalam buku-buku tertentu. Nah, apa yang kita ingin diskusikan pada kali ini adalah ada dua pertanyaan. Yang pertanyaan pertama kita akan bahas di pertemuan selanjutnya, yaitu apakah memang secara substansial, ya, secara esensial agama dan ilmu pengetahuan itu bertentangan. Apakah pada diri agama dan pada diri ilmu pengetahuan memang secara esensial itu bertentangan. Nah, kita akan bahas poin ini di dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya. Yang kita ingin lihat adalah bagaimana kontribusi keduanya, ya, bagaimana kontribusi agama dan ilmu pengetahuan sepanjang sejarah umat manusia. Apakah ilmu pengetahuan itu justru mereduksi umat manusia, ataukah justru menambah wawasan mereka, ataukah justru membuat agama semakin maju, ataukah kita melihat agama justru menggeser ilmu pengetahuan sebagaimana yang kita saksikan di dalam sejarah-sejarah kelam skolastik, dan termasuk skolastik Islam dan skolastik di barat, bahkan sampai pada pembunuhan para ilmuwan. Dan kita lihat itu dalam sejarah, katakanlah di pasca Yunani, di Alexandria ada seorang filosof, ya, perempuan, ya, Hypatia, itu konon katanya dikuliti karena tidak sesuai dengan pandangan agama. Nah, satu kata kunci yang kita ingin lihat di sini adalah dalam agama tertentu, mungkin juga di
dalam pandangan kita sendiri bahwa ilmu pengetahuan itu adalah suatu hal yang sangat buruk ya. Ilmu pengetahuan itu justru menggeser pandangan-pandangan tentang keimanan, bahwa ilmu pengetahuan yang dianggap sebagai karakter yang sangat ilmiah justru membuat agama itu tidak bisa diketahui, dalam pengertian tidak penting untuk membahasnya ya, yang nanti ditunjukkan di dalam peristilahan metafisika telah mati. Nah, sementara subjek ilmu metafisika itu adalah keberadaan atau wujud sebagaimana wujud, dan secara khusus adalah ketuhanan, yaitu aspek yang rasional di dalam penjelasan-penjelasan tentang ketuhanan atau tauhid dalam istilah kita, dalam istilah Islam. Nah, persoalan kemudian muncul saat ilmu pengetahuan terejawanta dalam sejarah. Katakanlah misalnya di dalam Islam dikatakan ada satu ayat yang menjelaskan tentang hujan itu turun dari langit ya. Wa anzala minas sama'i ma'an tahura ya. Bahwa hujan yang turun dari langit itu bisa digunakan untuk bertaharah, bersuci. Sementara dalam penelitian-penelitian ilmiah yang kita temukan sekarang, ternyata hujan itu turun dari awan ya, bukan dari langit. Nah, ini suatu ayat ya, tanda petik dipertentangkan oleh para saintis, dan juga ditemukannya suatu perkembangan teknologi, perkembangan penemuan-penemuan di dalam bidang sains, baik itu dalam nanoteknologi, ya, biokimia, hibrida, dan seterusnya, termasuk relativisme Einstein dan juga fisika kuantum sebagai induk ya, sebagai induk dari fisika modern dan relativisme Einstein itu juga melihat ternyata terdapat penemuan-penemuan terbaru yang bisa dikatakan menggeser atau mereduksi pemahaman keagamaan. Lahirlah konsep-konsep tentang materialisme yang bertentangan dengan agama. Lahirlah ya cikal bakal ateisme dan semacamnya. Selain itu memang juga ada pandangan-pandangan terhadap aspek-aspek sosialitas. Misalnya ketika agama itu menyampaikan kasih sayang, menyimbolkan kemanusiaan, ternyata di sampingnya, ya di sekitarnya itu terdapat kemerosotan, ketidaksejahteraan, orang-orang yang lapar, orang-orang yang tertindas. Artinya agama tidak punya lagi relevan di dalam dunia modern ini. Ditambah dengan penemuan teknologi yang sangat spektakuler, ya penemuan sains yang sangat luar biasa. Dan pada akhirnya orang-orang menyimpulkan bahwa ternyata tidak ada tempat, tanda petik ya, tidak ada tempat Tuhan di alam ini. Ini karena memang secara sains ditemukan ternyata ada aspek-aspek yang primer. Tapi perkembangan-perkembangan teoritis berikut akan kita jelaskan dari aspek filosofis dan aspek-aspek yang lebih global. Kita melihat ternyata sains itu memang memberikan fungsi ya, memberikan suatu kecerahan terhadap umat manusia. Misalnya dulu dianggap katakanlah penyakit yang hadir di era tertentu seperti di Spanyol, Prancis, dan juga di Islam dianggap sebagai setan ya, genderuwo atau ya karamah-karamah yang lain, atau sesuatu yang metafisik atau mistis ya, dianggap sebagai penyebab dari semua penyakit-penyakit itu. Ternyata dilihat di dalam perkembangan dunia modern, penyakit-penyakit itu ternyata adalah masalah-masalah ilmiah yang ditemukan oleh ilmu-ilmu kedokteran. Artinya dari sudut pandang sains dan dari sudut pandang agama terdapat demarkasi, dan penjelasan ini akan kita lihat di dalam pertemuan selanjutnya. Tapi apa yang kita perlu untuk menjelaskan di sini adalah kontribusi agama dan kontribusi ilmu pengetahuan. Nah, sebelum kita banyak menjelaskan pertentangannya, kita mesti melihat apa kontribusinya. Karena ada orang yang melihat melihat ilmu pengetahuan sebagai produk yang menggeser keimanan, justru menentangnya ya. Jadi orang-orang beragama tanda petik mengatakan bahwa ilmu pengetahuan itu menggeser agama. Kemudian mereka, orang-orang yang beriman itu menghilangkan ilmu pengetahuan, fobia dengan sains ya. Padahal sebenarnya penemuan-penemuan sains itu sangat luar biasa dan membantu perkembangan umat manusia. Dengan adanya katakanlah hilangnya suatu mistisisme atau mitos-mitos, mitologi Yunani dan juga mitologi yang ada di Indonesia termasuk di Tanah Luwu, itu justru
tereduksi, ya. Artinya pemahaman orang yang katakanlah apa ya, original consciousness, kesadaran yang original, yang dalam hal ini diartikan sebagai pengetahuan yang mistis, ya, pengetahuan yang mitologis dalam arti yang lain, itu hilang, ya, hilang karena kita sudah punya suatu watak yang ilmiah. Nah, aspek-aspek yang ilmiah ini dikembangkan oleh rasionalitas. Artinya, menurut kita secara sederhana, ketika sesuatu itu lahir dari fitrah manusia, yaitu sisi manusiawi manusia itu sendiri, yaitu ilmu pengetahuan dan juga ideologi atau agama yang lahir dari aspek yang satu, yaitu fitrah manusia secara primordial. Bagaimana mungkin itu bisa bertentangan? Pasti ada suatu proyek tertentu atau analisa-analisa tertentu yang memang mempertentangkan antara agama dengan ilmu pengetahuan. Tapi dari seluruh pertentangan itu kita menemukan ternyata banyak betul aspek-aspek yang membuat kita maju, ya. Nah, di sini kita akan melihat analisis Ayatollah Syed Motahari dan mengutip beberapa tokoh yang mungkin tidak religius, ya, seperti Will Durant, Bertrand Russell, George Sarton dan semacamnya. Murtada Motahari mengatakan bahwa ilmu pengetahuan itu mencerahkan kita terhadap aspek-aspek ilmiah, sementara agama itu membawa kecerahan terhadap diri kita. Ilmu pengetahuan itu membantu kita untuk menyelesaikan masalah-masalah bencana, badai, dan semacamnya. Sementara agama menyelesaikan masalah-masalah keterasingan kita. Kata Ayatollah Syed Motahari membawa kita di dalam satu etika yang sangat primordial, sangat tinggi. Nah, di sini kata Ayatollah Syed Motahari dan mengutip seorang tokoh mengatakan bahwa memang benar bahwa sains atau ilmu pengetahuan membawa kita di dalam perkembangan yang begitu pesat, baik di dalam bioteknologi, baik di dalam nanoteknologi dan semacamnya. Tapi dalam bidang interaksi sosial, dalam bidang etika individu kita, justru kita masih menertawakan diri kita sendiri. Dalam bidang politik internasional, justru kita semakin tercerai-berai. Tidak adanya kosmopolitanisme. Justru ketika kita mengatakan bahwa sains itu memberikan manfaat yang lebih besar dalam bidang apapun, kita tidak akan melihat lagi suatu bencana politik, ya, bencana masyarakat yang terasing. Artinya memang bahwa ilmu pengetahuan meskipun memberikan kontribusi yang sangat luar biasa, kita tidak bisa mengabaikan agama. Dan juga kita tidak bisa mengatakan bahwa agama itu mencakupi semuanya. Artinya kita punya sudut pandang, ya, sudut pandang ilmiah kita menyelesaikan masalah-masalah ilmiah. Sudut pandang agama menyelesaikan masalah-masalah batiniah. Dengan sederhananya, kita akan mengatakan bahwa masalah batiniah diselesaikan oleh agama. Apa saja masalah batiniah itu? Seperti masalah keterasingan, masalah keambiguan, kebimbangan, kegalauan, dan seterusnya. Artinya ketika agama telah hilang di peradaban, maka manusia dipastikan akan mengalami kegalauan. Bencana ini adalah bencana skeptisisme, gelombang keraguan yang sangat benar-benar mereduksi manusia itu sendiri yang pada dasarnya adalah optimis dan ingin mencari kebahagiaan. Jadi alih-alih mengatakan bahwa teknologi itu memberikan kontribusi yang sangat luar biasa, tapi justru mereduksi umat manusia. Kenapa? Karena dalam sisi tertentu teknologi dianggap sebagai upaya atas solusi seluruh permasalahan manusia, ya. Menurut saya ini adalah masalah pertama. Masalah pertama adalah menganggap bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi menyelesaikan seluruh masalah umat manusia. Ini adalah paradigma yang perlu kita ubah. Nah, oleh karena itu agama menjadi hal yang sangat penting, yang sangat inheren di dalam kehidupan kita. Dan alih-alih kita mempertentangkan, justru kita melihat ada hubungan di antara keduanya. Hubungan di antara keduanya adalah sains atau teknologi atau ilmu pengetahuan itu menyelesaikan masalah-masalah jasmani kita. Sementara agama menyelesaikan masalah kebimbangan batiniah kita. Inilah kenapa kata Ayatollah Syed Motahari yang mengutip Will Durant. Will Durant adalah seorang sejarawan dan penulis terkenal The History of Civilization atau sejarah peradaban. Beliau mengatakan harta itu membutakan.
akal dan kearifan laksana cahaya redup yang dingin. Cintalah, ya, hanya cinta, kelembutan yang tak terlukiskan yang mampu menghangatkan hati manusia. Jadi cinta itu menjadi suatu topangan untuk manusia berjalan dengan baik sepanjang sejarahnya. Meskipun kata Ayatullah Said Mutahari, Wilduran adalah seorang yang tidak religius, tapi beliau mengutip pandangan Wilduran itu. Ayatullah Said Mutahari mengutip pandangan Wilduran bahwa cinta adalah suatu hal yang sangat primer dalam kehidupan kita, dan itu direalisasikan oleh agama. Itulah kenapa setiap agama yang tidak merealisasikan cinta justru adalah agama yang mereduksi manusia itu sendiri. Dan kita ketahui bahwa agama untuk manusia, bukan untuk Tuhan. Agama untuk diri kita, agama untuk masyarakat, untuk menyelesaikan masalah-masalah individu dan sosial kita. Tapi lagi-lagi ketika tidak ada cinta di dalamnya, maka sulit untuk merealisasikan agama yang sangat kosmopolit itu. Itulah kenapa misalnya George Sarton yang dikutip juga oleh Ayatullah Said Mutahari bahwa kita membutuhkan seni, agama, dan ilmu pengetahuan. Seni mengangkat imajinasi kita, ilmu pengetahuan menyelesaikan masalah fisik kita, agama menyelesaikan masalah batin kita. Dan di era sekarang, tentu kita tidak mengeneralkan, di era sekarang ini kita menemukan banyak betul dewa-dewa sains, agama sains yang telah terejawantah membuat orang acuh tak acuh terhadap agama. Jikapun mereka, sebagian orang mengikuti agama, tapi agama yang diikutinya adalah agama yang tidak rasional dan tanda petik vis a vis dengan ilmu pengetahuan. Itulah kenapa peradaban kita merosot, karena kita mempertentangkan antara ilmu pengetahuan dan agama, termasuk seni, ya. Nah, di sini kita melihat untuk secara sederhana kita menyaksikan ternyata terdapat beberapa pandangan dunia yang akan melahirkan ideologi, dan kita akan membahas itu di pelajaran-pelajaran selanjutnya. Bahwa ternyata ada ilmu pengetahuan, ada seni, sofistik, ya, aspek sofistik, dan ada agama, teologi. Akan kita bahas insya Allah dalam pelajaran-pelajaran selanjutnya. Nah, pada kesimpulannya, apa yang kita ingin sampaikan di sini adalah, ternyata ilmu pengetahuan meskipun banyak memberikan masalah terhadap kehidupan kita dalam pengertian masalah paradigma, juga justru memberikan kontribusi yang sangat luar biasa. Masalah-masalah fisik kita terselesaikan. Jadi kita ingin mempertentangkan agama dan ilmu pengetahuan dari sisi apanya, ya. Kita akan melihat itu dalam pembelajaran selanjutnya tentang agama dan ilmu pengetahuan. Di pertemuan ketiga kita akan membahas keyakinan religius. Kita akan melihat kecenderungan manusia tentang kebahagiaan, ya. Apa sih kebahagiaan itu? Kenapa mesti manusia ingin bahagia? Kenapa dia tidak mau menderita? Kenapa dia ketika melahirkan, menciptakan proses untuk melahirkan kebahagiaan justru terjadi pertentangan-pertentangan atau kita sebut sebagai conflict of interest. Saya kira seperti itu dulu. Terima kasih. Sallallahu alaihi Muhammad tayyibin tahirin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.